Hari ini saya akan bahas mengenai fungsi baca tabel. Fungsi baca tabel di Microsoft Excel itu ada dua, yaitu VLOOKUP dan HLOOKUP. Tapi sebelumnya saya akan membandingkan rumus ini dengan if, karena mirip ya, serupa tapi tak sama. Saudara tapi bukan kandung gitu intinya. Oke, kalau if kemarin kita pakai apabila kita menemui kondisi yang lebih dari satu, lulus ulang, lunas hutang, gitu ya kemarin ya. Juga kemudian grade A, B, C, D, di mana itu mulai lebih banyak. Kondisinya sekali lagi, apabila kita dihadapkan dengan suatu kondisi yang lebih dari satu, maka kita menggunakan rumus if. Nah, fungsi baca tabel, baik VLOOKUP maupun HLOOKUP, fungsi baca tabel pun juga sama. Apabila kita menemui kondisi yang lebih dari satu, maka kita menggunakan fungsi baca tabel. Otomatis kelihatan mirip, kelihatan sama kegunaannya. Lalu kenapa ada dua? Lalu kenapa terpisah? Kok ada if, ada fungsi baca tabel? Nah gini ya. Jadi fungsi secara general sama, ya. Apabila kita menemui kondisi yang lebih dari satu, kondisi yang berbeda, maka dalam menyelesaikannya kita menggunakan if atau menggunakan fungsi baca tabel. Bedanya di mana? Bedanya di sini. Kalau if kemarin, ya, contoh keterangannya begini. Golongan 1 maka saya tulis seperti ini, 1 juta. Nah, seperti ini ya. Golongan 2 maka 2 juta. Golongan 3 maka 3 juta. Nah, kalau Anda amati apa yang saya ketik di sini, Anda lihat di sini bentuknya, ya. Antara yang atas dengan yang bawah itu sama-sama petunjuk, tapi dengan bentuk yang berbeda. Sorry, maaf, gajinya saya samakan aja. Gajinya saya samakan 1.500.000. Golongan 2 2 juta. Golongan 3 2.500.000. Samakan dulu aja, 2.500.000 saya tambahin lagi ini. Golongan terakhir golongan 4 ya. Golongan 4 nilainya 3 juta gaji pokoknya. Jadi di sini kita dihadapkan dengan sebuah keterangan, sebuah petunjuk, ya, sebuah petunjuk yang sama secara arti, ya, secara maksud tujuannya sama, yaitu bahwa gaji itu dibedakan berdasarkan golongan, baik atas maupun yang bawah sama maksudnya, tapi beda masalah bentuk. Anda lihat, ketika saya melihat ke bentuk yang bawah, semuanya digabung seperti teks. Anda lihat itu jadi satu. Nah, saya sorot di sini. Jadi satu sel di situ. Nah, golongan 1 sama dengan 1,5, 2 sama dengan begitu. Bentuk ini berbeda dengan seperti di atas. Anda lihat bentuknya. Satu sel isinya satu data, satu sel isinya satu data. Ya, berbeda. Dengan kata lain, yang atas ini membentuklah sebuah tabel. Yang atas itu membentuklah sebuah tabel. Tapi tolong hati-hati, jangan kemudian tabel diasumsikan dengan border atau garis. Nah, itu maksud saya. Sudah, untuk memperjelas akan saya potong ini. Akan saya potong, ini saya buang. Untuk lebih memperjelas, Anda lihat. Ya, Anda lihat tuh. Jadi sekali lagi, saya bilang tabel tadi bukan berarti kemudian karena ada bordernya, bukan. Anda lihat, setiap sel isinya satu data. Ini golongan 1, ini golongan 2, ini golongan 3. Jadi tidak campur. Gaji pokok, tunjangan pun juga begitu, tidak campur. Kalau kita amati, kita bandingkan data yang ini atas dengan yang bawah ini berbeda secara bentuk atau susunan. Kalau yang atas bentuknya seperti ini, satu sel satu data. Atau mungkin
lebih tepat saya bilang berbentuk sebuah tabel, membentuk sebuah tabel. Kalau yang bawah seperti sebuah paragraf kalimat gitu loh. Apabila petunjuknya yang bawah ini, maka mau tidak mau untuk mengerjakan, untuk mengambil gaji pokok kita harus pakai fungsi if. Kalau bentuk keterangannya, petunjuknya seperti yang bawah ini, berbentuk sebuah kalimat, gabung jadi satu. Maka untuk mengambil gaji pokoknya kita pasti menggunakan if. Tapi kalau bentuknya seperti ini, kita bisa menggunakan fungsi baca tabel. Nah, gitu ya. Jadi itu perbedaannya. Kita bisa menggunakan fungsi baca tabel kalau bentuknya seperti ini. Oke, saya kembalikan tadi yang saya hapus. Anda lihat di sini. Nah, jadi lebih lengkap gitu ya. Jadi ingat-ingat bahwa saya bilang tabel bukan berarti karena ada judulnya, karena ada bordernya, bukan. Bukan. Tapi yang seperti tadi saya contohkan tadi ini. Bentuk seperti inilah yang bisa dikerjakan pakai fungsi baca tabel. Baik itu VLOOKUP maupun HLOOKUP itu nanti. Yang penting adalah itu. Oke ya. Nah, kemudian apabila Anda bekerja nantinya, bekerja urusan pekerjaan, maka saya sarankan untuk membuat tabel penunjang, ya, untuk membuat keterangan penunjang lebih baik jadikan bentuk seperti ini. Jangan seperti ini. Kenapa? Karena secara pribadi saya lebih memilih fungsi baca tabel daripada if. Kan fungsinya sama nih. Beda hanya pada bagaimanakah penempatan petunjuknya, bagaimana penempatan keterangannya. Kalau keterangannya begini maka berarti pakai if untuk ngambil gaji pokok. Kalau keterangan seperti ini maka ngambil pakai fungsi baca tabel. Tapi disuruh milih, saya akan lebih memilih fungsi baca tabel ketimbang if. Disuruh milih ya, disuruh milih. Loh, kenapa alasannya? Kalau pakai if, semakin banyak kondisi maka rumus if akan semakin panjang. Tapi tidak demikian dengan fungsi baca tabel. Anda masih ingat kan? Golongan 1, 2, 3, 4, ada 4 kondisi, maka if-nya berapa? 3. Lah kalau di situ ada 10 golongan, Anda bisa bayangkan. Ada 10 golongan. Yang di-if-kan berapa? 9 loh. Semakin banyak kondisi maka rumus if akan semakin panjang. Tapi tidak demikian dengan fungsi baca tabel. Terserah mau berapa banyak kondisi, fungsi baca tabel panjang rumusnya tetap sama. Nah itu dia. Jadi misalkan ada 10 kondisi, 20 kondisi, ada 100 misalkan. Ada 100 kondisi, Pak. Rumusnya sama kok panjangnya. 2 kondisi dengan 100 kondisi panjang rumus untuk fungsi baca tabel sama. Nah, karena itulah yang disuruh milih, saya lebih memilih mengerjakan pakai fungsi baca tabel. Makanya kalau Anda kerja, itu kan Anda yang nyusun, Anda yang nata, terserah Anda. Jadi kalau Anda nanti bekerja urusan dengan seperti ini, maka saya sarankan petunjuk atau keterangan ya, buatan bentuknya seperti ini. Seperti ini. Jadi Anda buat petunjuk atau keterangan di dalam lembar kerja Anda itu, Anda buat seperti ini. Kan masih ingat bahwasanya lembar kerja Excel ketika dicetak tidak harus semua. Kita bisa mencetak sebagian area. Gitu. Jangan dibuat seperti ini. Kalau itu adalah pekerjaan Anda pribadi, Anda susun, Anda tata sendiri, maka otomatis saya sarankan buat bentuk seperti yang atas itu aja untuk masalah keterangannya atau petunjuknya. Tapi beda kalau ditanya ini adalah ujian, kemudian ini adalah tes kerja, kan beda cerita. Anda tidak boleh ngerubah-ngerubah soal. Kalau ini merupakan tes kerja, yaitu tadi. Kalau bentuknya ini, maka kerjakannya pasti pakai if. Kalau bentuknya begini, maka bisa pakai fungsi baca tabel. Jadi begitu. Ya, tapi yang disuruh milih, mending akan saya buat seperti yang atas itu, sehingga saya bisa menggunakan fungsi baca tabel yang panjangnya lebih sedikit, jadi lebih pendek daripada rumus if. Itu alasannya kenapa saya lebih memilih fungsi baca tabel ketimbang if. Dan ini tadi, jadi petunjuk seperti apakah yang bisa digunakan fungsi baca tabel.
Jadi apabila petunjuknya, keterangannya seperti ini bentuknya, samping kanan ini ya. Ini soalnya, ini form Anda. Katakanlah daftar karyawan, katakanlah daftar karyawannya. Ini adalah petunjuk atau keterangan untuk gaji. Jadi dari petunjuk ini, dari petunjuk itu, penentuan gaji, penentuan tunjangan ditentukan berdasarkan berapakah golongannya. Oke ya, jadi itulah tadi awalan mengenai fungsi baca tabel. Oke. Kemudian HLOOKUP, VLOOKUP. Rumus HLOOKUP, VLOOKUP. Apa bedanya? Kapan saya pakai VLOOKUP, kapan saya pakai HLOOKUP? Untuk menentukan itu maka Anda amati keterangannya. Di keterangan ini, di tabel keterangan, tabel petunjuknya ini, bentuknya seperti apa? Kalau bentuknya seperti ini, kolom namanya ini kan. Kolom golongan, kolom gaji, kolom tunjangan, mungkin ada lagi kolom pajak, kolom diskon. Kalau bentuknya kolom-kolom seperti ini, di mana kolom itu bentuknya adalah kolom golongan, kolom gaji, bentuknya vertikal. Vertikal depannya adalah V. Jadi kalau tabelnya bentuknya begini, jadi yang diamati ini ya, sing kiri coba amati sih ini. Apabila tabelnya bentuknya begini, maka untuk ngambil gaji sama tunjangan saya pakai V vertikal ya, pakai V lookup gitu. Jadi dilihat bentuknya kolom. Kan masih ingat kemarin nih apa itu absolut. Jadi ini kan kolom golongan, kolom gaji, kolom tunjangan. Lah kolom nggak berdiri sih. Pernah Anda bilang ini kolom golongan. Tapi ada ngomongnya begini kan nggak mungkin. Kan baris itu. Ini kolom uraian, kolom debit, kolom kredit kan berdiri bentuknya. Ya. Nah vertikal. Jadi kalau petunjuknya atau keterangannya berbentuk gini, maka untuk ngambil gaji dan tunjangan kita gunakan VLOOKUP. Dan ini saya warna berbeda karena dia sebagai kuncinya. Nah, sekarang sebelum kita isi rumusnya, saya akan perlihatkan ke Anda. Anda lihat contoh TOHA. TOHA ini gajinya adalah 3 juta. TOHA gajinya 3 juta. Loh kok bisa? Tanpa sadar kita telah membandingkan 2 hal. Tolong diingat-ingat. Tanpa sadar kita telah membandingkan 2 hal. Gaji pokok dari TOHA adalah 3 juta. Kok bisa? Tanpa sadar mata kita ke arah sini. TOHA kan golongan 4. Ini golongannya 4. Dan di tabel ini golongan 4 adalah 3 juta. Tanpa sadar kita membandingkan golongannya si TOHA dan golongan yang ada pada tabel. Dia sebagai kunci, dia bertindak sebagai kunci. Kenapa Anda bilang 3 juta? Kenapa 3 juta? Nah, karena kan golongannya 4. Nah, emang mana 3 juta 4? Nah ini, gitu ya. Tanpa sadar kita menjadikan dia sebagai kunci. Makanya saya warna merah. Inilah kunci di tabel tersebut. Inilah yang saya sebut dengan kunci tabel. Itu kunci tabelnya. Nah, oke ya. Nah, sudah, sekarang kan kita isikan rumusnya di kolom di sel E3. Saya letakkan sel pointernya di E3. E3 sama dengan VLOOKUP. Bentuknya tabel seperti ini, maka saya pakai VLOOKUP. Di dalam VLOOKUP itu ada 4 item. 1, 2, 3, 4. Ada 4 item. Ya. Item pertama, tanda tanya pertama, itu adalah golongannya karyawan. Kita nyorot golongannya karyawan. Jadi rumus ini ada di sel E3. E3. Maka untuk golongannya karyawan saya nyorot di D3. D3. Tanda tanya pertama adalah golongannya karyawan. Maaf, tidak bisa diklik. Saya klik area lain dulu. Saya geser pakai panah. D3. Tanda tanya pertama, golongannya si karyawan pada baris tersebut. Tanda tanya kedua adalah ring tabelnya, keterangannya, petunjuknya. Nyorot ring tabel, ingat ini VLOOKUP. Kalau VLOOKUP saya pasti ngomong kolom keberapa,
Nggak mungkin saya ngomong baris, tolong diingat-ingat. Tanda tanya kedua, saya akan nyorot tabelnya. Nyorot tabel harus mulai dari kolom kunci. Mulai dari kolom kunci. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Harus pas. Mulai kolom kunci. Yaitu mulai golongan. Nggak boleh mulai sini. Mulai golongan. Anda lihat, mulai satu. Mulai satu ini. Nah, mulai golongan. Mulai kolom golongan sampai tunjangan. Sebenarnya sampai sini aja tidak ada masalah. Jadi golongan sampai gaji. Judulnya tidak saya blok langsung datanya. Mulai golongan sampai gaji cukup, tidak apa-apa. Kenapa? Karena yang saya butuhkan sekarang adalah ngambil gajinya untuk masing-masing karyawan. Tapi tidak ada salahnya juga kalau Anda blok semuanya. Yang penting kuncinya dalam ngeblok tabel keterangan adalah ngeblok mulai kolom golongan sampai kanan. Dan jangan lupa tabel ini, ring tabel ini Anda absolutkan. Di absolut mutlak, tekan F4 satu kali. Di absolut mutlak. Supaya kalau rumusnya ini tak geser, tidak bergerak. Bloknya tabel keterangan tidak bergerak. Seperti itu. Di absolut mutlak. Tanda tanya ketiga. Tanda tanya ketiga adalah angka 2. Apa itu angka 2? Angka 2 adalah letaknya gaji. Gaji terletak pada kolom kedua. Kok bisa? Masih ingat kata tadi waktu kita nyorot? Barusan sih, bukan tadi banget ya. Barusan belum ada 1 menit. Belum ada 1 menit. Waktu kita nyorot tabel keterangan, kita nyorotnya mulai kolom kunci. Kita nyorotnya mulai kolom golongan. Tak sorot sampai kolom tunjangan. Mulai kolom golongan. Maka artinya kolom golongan kolom ke-1. Berikutnya gaji kolom kedua. Tunjangan kolom ketiga. Angka 2 yang saya ketik. Maksudnya adalah letaknya kolom gaji. Yaitu kolom kedua. Gitu. Dan yang terakhir, tanda tanya terakhir itu diisi dengan ring lookup. Hati-hati di sini jangan diabaikan. Walaupun ada tanda sikunya yang artinya adalah boleh diisi boleh tidak, tapi saya sarankan Anda harus diisi. Jangan heran apabila yang ketiga ini tidak diisi, yang ketiga ini tidak diisi, tapi rumusnya sudah menghasilkan. Mungkin bisa jadi benar. Jangan heran, karena dia opsional, bisa diisi bisa enggak. Ya, sekarang ring lookup harus diisi. Diisi apa? Ring lookup itu cuman punya 2 nilai. Ring lookup cuman punya 2 nilai, yaitu false dan true. Nah itu. Memilih dari 2 pilihan aja lah susah, gitu ya. False atau true ini. Jawabannya adalah false. Hanya 2 pilihan pada item terakhir. Masukkan false atau true. Saya masukkan false. Saya enter dulu ya. Baru kita jelaskan kenapa pakai false. Tak enter dulu. Jadi kalau tak jelaskan, rumusnya terabaikan. Tak jelaskan, tak enter dulu. Jadi saya pakai false ya. Nah, kita lihat. Setelah kita cocokkan dengan tabel di sebelah kanan, ya, isian di situ tidak ada yang salah. Isian di situ tidak ada yang salah. Silakan diamati sendiri. Gaji pokok, ini rumusnya. Nah, itu dia. Itu untuk gaji pokok. Dah, sekarang kenapa kok tadi ring lookup diisi dengan false? Kok bukan true? Alasannya apa? Anda lihat di sini. Perhatikan. Apabila golongan karyawan, siapapun itu, berapapun jumlah karyawannya, wis terserah. Apabila golongan dari karyawan pasti terdapat pada kunci tabel, maka kita gunakan false. Nah, untuk mengetahui
Ini kalau ada 5.000 karyawan, kan nggak mungkin kita cek apabila golongan karyawan pasti terdapat pada kunci tabel. Kan ngecek. Nggak mungkin kan kita cek ada 5.000 karyawan nih. Betul sekali. Memang saya tidak disuruh ngecek. Lihat dari judulnya. Amati dari judul Anda. Triknya di situ. Kalau ini ngomong golongan, maka kesimpulannya tidak mungkin ada golongan karyawan tapi dia buat sendiri. Saya tidak mau golongan 3, saya pengen golongan 20 misalkan gitu. Tidak ada ceritanya. Golongan itu yang ngatur adalah perusahaan. Instansi pemerintah, ASN, guru punya golongan juga diatur sama pemerintah. Demikian dengan perusahaan swasta. Perusahaan swasta punya aturan golongan. Yang menentukan karyawan itu golongan berapa adalah perusahaan. Maka tidak mungkin seorang karyawan punya golongan yang tidak terdaftar pada data perusahaan. Tidak mungkin seorang guru ASN punya golongan tapi tidak ada pada daftarnya pemerintah. Tidak mungkin. Jadi saya tidak nyuruh Anda ngemat satu persatu. Ya kalau ada buruh pabrik 5.000 karyawan, ya bisa mumet kita ngeceknya. Bukan begitu maksudnya. Kita lihat ini apa? Untuk menentukan gaji pokok acuannya apa? Golongan. Kalau golongan kesimpulannya jelas kita pakai false. Karena tidak mungkin karyawan punya golongan tapi tidak terdaftar di tabel. Seperti itu maksudnya. Di contoh nih, Budi golongan 5. Gak mungkin. Loh kok gak mungkin kenapa? Loh, perusahaan itu cuma ngatur golongan 1 sampai 4 toh. Golongan 4 ini karyawan-karyawan tuwek-tuwek ini golongan 4 itu. Misalkan ya. Budi golongan 5. Gak mungkin. Jadi, kalau sampai seperti ini, oke, ini contoh adalah benar. Ini keluaran nilainya itu malah salah. Ya, hati-hati di situ. Jadi ini contoh jawabannya. Kok NA kenapa? Loh, bukan salah rumusmu gitu. Bukan salah rumus kita. Kenapa? Nah, memang golongannya Budi aneh kok gitu. Ini contoh kesalahan tapi benar gitu. Salah, tapi yang harusnya memang muncul kesalahan. Kenapa? Karena golongan si Budi memang tidak ada di daftar. Jadi inilah yang betul ya. Golongan karyawan itu pasti terdaftar pada keterangan. Pasti terdaftar di perusahaan. Seperti itu. Oke ya, sampai sini paham ya. Nah, kita kembalikan. Itulah alasannya kenapa kita pakai false. Dan jangan khawatir. Dalam keperluan VLOOKUP, HLOOKUP, ring lookup ya. Kita lihat tanda tanya keempat ini. Artinya 98 Anda akan menggunakan false. 98% kita akan pakai false, saya yakin. Hanya pada kasus tertentu yang pakai true. Nanti juga tak tunjukkan. Nanti sebentar. Jadi contoh ini pakai false. Kenapa? Karena menentukan gaji tunjangan pasti berdasarkan golongan gitu loh. Hal-hal yang pasti sudah diatur ya, seperti ini contohnya. Oke, jadi itulah alasannya kenapa kita menggunakan VLOOKUP dan kenapa juga kita menggunakan false ya, karena itu tadi. Oke, berikutnya kolom tunjangan. Kolom tunjangan ini rumusnya sama persis dengan gaji pokok, sangat sama. Bedanya hanya satu. Kalau gaji pokok kolom kedua, maka tunjangan kolom ketiga. Cuman itu aja. Coba kita isi dari awal aja dah. Di sel F3, VLOOKUP, VLOOKUP kurung buka. Ini saya langsungkan ya. Nah, saya kasih petunjuk tanda tanya. Pertama, lookup value. Saya nyorot D3. Yaitu golongannya karyawan. Titik koma. Tabel. Saya nyorot mulai dari golongan 1 ini sampai terakhir ini. Dan jangan lupa di absolut. Titik koma lagi.
Bisa titik koma, bisa koma ya, tergantung language-nya di komputer Anda. Yang ketiga, kolom keberapa yang diambil? Saya mau ngambil tunjangan di tabel itu, tunjangan. Maka tunjangan itu kolom ketiga. Dan berikutnya, yang terakhir adalah ring lookup-nya. Seperti tadi, false, kurung tutup. Jadi, lagi, penentuan ring lookup itu berdasarkan kunci tabel. Ya, penentuan ring lookup true atau false berdasarkan kunci tabel. Oke, saya copy di sini dan inilah rumusnya tunjangan. Sudah tampil di situ. Kalau total gaji nggak usah ya. Anda silakan isi sendiri nanti, nggak usah dibahas. Bisa pakai sum, bisa dijumlahkan, terserah mau di sum atau dijumlahkan. Jadi itu contoh penggunaan fungsi VLOOKUP, fungsi baca tabel yang berupa kolom-kolom bentuknya. Jadi gitu ya, sekali lagi untuk menentukan VLOOKUP atau HLOOKUP yang diamati tabel keterangannya. Untuk menentukan true atau false yang diamati adalah kunci di dalam tabel keterangan tersebut, kuncinya seperti itu. Oke, berikutnya yang kedua, Anda lihat, perhatikan contoh kedua, hampir sama loh ya. Jadi pada contoh kedua ini serupa, hampir sama dengan contoh pertama, cuma saya berikan hal yang berbeda, yaitu ada pada kunci tabel. Kalau tadi kunci adalah kunci untuk menentukan gaji dan tunjangan adalah golongan. Sekarang kunci untuk menentukan gaji dan tunjangan adalah masa kerja. Contoh, lihat. Soleh masa kerjanya 25 tahun, maka pasti gajinya 3 juta. Gaji pokoknya. Kalau itu jelas, kenapa? Karena ada di daftar. Soleh 25 tahun, 25 tahun 3 juta, ada di daftar masalahnya. Dengan mudahnya mulut kita akan menjawab begitu. Tapi bagaimana kalau itu adalah si Sumali? Sumali masa kerja 17 tahun. Sumali masa kerja 17 tahun. Mana? Berapa gajinya? Tidak ada loh 17 tahun. Oke. Inilah contoh bentuk sebuah tabel yang kuncinya adalah suatu ring nilai. Kuncinya adalah suatu ring nilai. Jadi di tabel ini maksudnya begini. Masa kerja di bawah 5 tahun, masa kerja di bawah 5 tahun itu masuk ke baris ini. Masa kerja 5 tahun sampai di bawah 15 tahun masuk ke sini. Masa kerja 15 tahun sampai di bawah 25 tahun masuk sini. Dan terakhir masa kerja 25 tahun ke atas masuk ke sini. Jadi kalau kita pengen tahu berapakah gaji pokoknya Sumali, ingat Sumali, maka gaji pokoknya Sumali adalah Rp2.500.000. Gaji pokok Sumali adalah Rp2.500.000. Nah, kunci yang seperti inilah yang ring lookup-nya pakai true. Kalau ini pakai false nggak bisa, gitu lah ya. Jadi kalau kuncinya berupa ring nilai seperti itu, kalau kuncinya berupa ring nilai seperti itu, maka pakai true. Di sini kan nggak mungkin kita paksakan masa kerja karyawan dipas-pas nih, nggak mungkin. Karyawan masa kerjanya Jenny cuma 7 tahun. Anu aja dibuat 15 tahun, ya nggak bisa. Yeni masa kerja 7 tahun. Di sini kan nggak ada 7 tahun. Iya, nggak ada. Berarti ingat, Yeni itu masuk area yang saya blok itu. Yang begitulah yang pakai true. Kalau tadi Anda lihat, nggak mungkin golongan karyawan kalau nggak ada di sini.
golongan karyawan pasti terdaftar di kunci tabel, itu pakai false. Kalau yang ini masa kerja karyawan belum tentu sesuai tepat pada angka-angka yang ada di sini, itu yang pakai true. Tapi ada maksudnya gitu loh ya. Jadi ini dulah 6 tahun, tuh kan nggak ada di sini. Ya ngerti. Tapi maksudnya tabel ini, kalau masa kerja dulah 6 tahun, maka dimasukkan ke area yang situ. Begitu maksudnya. Jadi ini contoh penerapan yang menggunakan true. Oke, langsung aja saya contohkan. Sama dengan V, lookup kurung buka, kemudian masa kerja karyawan disorot yaitu D3, titik koma, nyorot tabel mulai dari kolom masa kerja, mulai angka 0 itu sampai tunjangan, kolom gaji sama kolom tunjangan masuk ke dalam blok, di absolut, titik koma kolom kedua, yaitu untuk pengambilan gaji, kolom kedua. Kemudian titik koma lagi, rank lookupnya adalah true ya. Jadi inilah rumus untuk gaji pokok. Oke ya, untuk tunjangan hampir sama. Ya sama ya, bedanya tunjangan yang tadi itu kolom ketiga. Tunjangan kolom ketiga. Dah seperti itu caranya. Oke, dah beres. Yang ini adalah tunjangan. Bentar, saya kopikan ke sini aja, ya bisa dilihat dengan jelas. Nah, jadi itu rumus untuk gaji pokok maupun tunjangan. Inilah contoh kasus yang menggunakan ring lookup dengan jenis true. Jadi apabila kunci tabelnya berupa ring nilai, maka ring lookup di gaji pokok, tunjangan menggunakan true, bukan lagi false. Yang terakhir, nah bentuk tabelnya sekarang berbeda. Di sini saya akan mencontohkan penggunaan lookup. Anda lihat, di sini bukan kolom kode, ini bukan kolom nama barang. Sejak kapan kolom itu horizontal tidur? Ini adalah baris kode, baris nama barang, baris harga satuan, baris horizontal. Maka ini sekali lagi, ini adalah kunci tabelnya. Yang nanti kita ambil adalah nama barangnya dan harga satuannya, harga satuan. Ngambilnya jelas pakai lookup. Jadi untuk menentukan VLOOKUP atau lookup bukan berdasarkan form daftar pegawainya, tapi berdasarkan tabel petunjuk atau keterangannya. Seperti ini, berdasarkan tabel petunjuk atau keterangannya. Seperti ini, berdasarkan tabel petunjuk atau keterangannya. Ya, contohnya bagaimana mengisikan untuk lookup. Tidak jauh berbeda sama persis, hanya kalau VLOOKUP saya selalu ngomong kolom. Nyorot mulai kolom ini. Oh ya, kolom kedua, kolom ketiga. Sekarang istilah kolom diganti baris. Karena kita bahas lookup. Lihat aja. Saya letakkan rumusnya di sel D4. Oke, kita lihat. Sama dengan lookup kurung buka. Tanda tanya yang pertama. Oke. Kode barangnya. Jadi di sini saya mau mengisikan nama barang. Kodenya apa? Kodenya ini C4. Titik koma. Kita sorot tabelnya mulai baris kode. Mulai, tidak kurang, tidak lebih. Mulai 101. Mulai baris kode sampai harga satuan. Saya absolut pakai tombol F4. Titik koma. Sekarang yang mau saya ambil di dalam tabel keterangan ini, petunjuk ini adalah nama barangnya. Nama barang terletak di baris kedua. Dan ring lookupnya, Anda lihat di situ, jelas pakai false. Ini bukti bahwasanya 98% kita menggunakan false daripada true. Tidak mungkin di daftar sini ada kode barang yang tidak terdaftar di
keterangan ini? Kan nggak mungkin. Sekali lagi, nggak sama kayak golongan tadi. Nggak mungkin ada kode barang yang tidak terdaftar di sini. Seperti halnya, nggak mungkin Anda punya NIM, punya mungkin NIS, nomor sekolah, punya NIP, nomor pegawai, tapi tidak terdaftar. Nggak mungkin. Ya. Oke, langsung aja saya enter. Ini contohnya penggunaan fungsi lookup. Harga satuan bisa diisi juga. Silahkan. Yang perlu Anda perhatikan yang terakhir adalah Anda lihat ketika nanti Anda itu bekerja, Anda membuat sendiri bentuk tabel ini, Anda membuat sendiri semuanya. Pastikan yang ketik angka itu jangan diawali dengan petik. Kenapa demikian? Kalau 5.000 adalah data angka, tapi kalau begini data label itu bukan angka. Jadi tolong hati-hati. Itu ya, kita lihat 101, 102 dicek. Ini angka atau bukan? 101. Hasilnya Anda lihat, bukan sama 101. Iya, kelihatannya sama. Tapi yang jelas ini angka yang merah, yang warna merah ini di tabel ini ya. Ini angka ini. Nah yang ini bukan angka itu karena ada petik satunya. Jadi hati-hati. Itu ya. Jadi sekali lagi Anda harus perhatikan itu. Menuliskan keterangan tunai, kredit, lulus, pulang, tunai. Jangan dikasih spasi di belakangnya. Dicek. Nggak sengaja oke. Tunai ya setelah enter. Atau kemudian begini misalkan. Kan kalau nulisnya tuh gini kan mepet garis. Oke, saya kasih spasi di depan. Ya jangan juga. Anda karena ada spasi gini. Ya kan rapi, enak. Nah mepet sama border. Iya, tapi salah ya itu. Nggak boleh kayak gitu loh. Tunai ya tunai tanpa ada spasi samping kanan kirinya. Di awal maupun di belakang. Nanti Anda bingung sendiri. Anda yang bikin rancu sendiri ya. Sekali lagi tak jelaskan. Dalam menulis sesuatu maka tolong itu pas. Satu-satu ya angka. Kalau teks ya jangan dikasih petik, jangan dikasih apa maaf spasi di depan maupun di belakang. Nek, ini beda cerita. Dagadu kaos. Ini loh kain itu spasi di tengah untuk memisah kata. Ya silakan ya harus di belakang maksud saya. Jangan dikasih spasi. Oke ya. Oke, jadi itu tadi hari ini saya membahas mengenai fungsi baca tabel. Kita bandingkan fungsi baca tabel dengan fungsi if. Lebih memilih manakah fungsi baca tabel dengan fungsi if. Lalu yang bagaimanakah yang bisa dikerjakan pakai fungsi baca tabel, baik VLOOKUP maupun HLOOKUP. Menentukannya juga bagaimana, kapan saya pakai VLOOKUP, kapan saya pakai HLOOKUP. Kemudian adalah ring lookup, kapan saya pakai true, kapan saya pakai false. Dan yang terakhir adalah hati-hati dengan kunci tabel. Warna merah, kunci tabel, kunci tabel, kunci tabel. Hati-hati dengan kunci tabel. Nah memang angka ya angka, teks ya teks. Kalau itu kunci tabelnya adalah teks, maka silakan dipaskan tulisannya. Ojo dikit spasi di depan, di belakang, biar cantik Pak. Aduh repot ini. Jadi hati-hati dengan hal itu. Oke, hari ini materi kita cukup saya rasa.